Shalom buat saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi ayat renungan untuk kita saat ini tertulis di Kolose pasal 1 ayat 13-14. Beginilah firman Tuhan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang muncul di benak Anda ketika mendengar kata teroris? Apa sebenarnya yang dipikirkan para teroris? Jauh sebelum kata teroris muncul menjadi populer di media massa, seorang Saulus yang kelak menjadi Paulus telah menjadi seorang teroris militan sekaligus membahayakan bagi orang Kristen mula-mula. Darah dan dagingnya seolah dirasuki oleh roh kebencian yang jelas berasal dari iblis. Saulus, seorang tokoh agama, berjubah kebesaran iman, pengajaran umat Yahudi, namun hatinya busuk dan berulat akibat kebencian yang ia pelihara. Entah mengapa, ia begitu membenci umat Kristen. Dia begitu bersemangat dan berapi-api untuk memburu dan membunuh siapapun yang punya identitas Kristen. Saulus telah menjadi sosok yang menakutkan. Bahkan ia memakai topeng agama dengan meminta surat kuasa kepada imam besar untuk dibawa kepada majelis-majelis di Damsyik, supaya jika ia menemukan pengikut Kristus, ia menangkap dan punya kuasa membunuh mereka. Tak disangka-sangka dalam perjalanannya ke Damsyik, sesuatu yang ilahi meliputinya. Tiba-tiba cahaya dari langit memancar dan mengelilinginya. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19. Tak lain itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Pengalaman rohani yang ia dapatkan itu mengubah hidupnya 180 derajat. Perjalanan Saulus menuju Damsyik setelah mengalami kebutaan selama 3 hari itu akhirnya diakhiri dengan gugurnya selaput yang menutup mata Saulus. Pada saat itulah Ananias yang telah dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus dipakai Tuhan untuk melakukan kesembuhan dan pertobatan bagi Saulus. Terjadi suatu hal yang luar biasa. Saulus mau menyerahkan diri sepenuhnya untuk dikuasai Roh Kudus dan menjadi pengikut Kristus. Tidak hanya itu saja, Saulus yang semula sebagai teroris tersebut kini berganti nama menjadi Paulus. Dia dengan gagah berani memberitakan Injil keselamatan kepada semua bangsa yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia dari kematian yang kekal. Pelaksanaan pemberitaan Injil itu juga kepada orang-orang yang dahulu menjadi teman sekerja Saulus. Bahkan banyak surat yang telah ditulis oleh Paulus. Di Alkitab pun dicantumkan peta perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini Paulus menyampaikan pesannya kepada jemaat yang ada di Galatia
dengan tujuan memperkenalkan Yesus melalui kesaksian hidupnya. Ia ingin setiap orang mendapat kasih dan pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Perlu kita ketahui tentang siapa Yesus itu. Ia adalah anak tunggal yang diberikan Allah sebagai penyelamat umat manusia dari kegelapan dan kuasa jahat si iblis yang selalu membelenggu manusia. Yesus adalah sahabat yang sejati bagi semua orang, tidak peduli mau agama apapun, kaya miskin, baik dan jahat, sebab ia datang sebagai sahabat semua orang. Selain itu, ia merupakan raja yang memberikan kehidupan yang terang dan kekal. Kita melihat sendiri bahwa ia tidak membinasakan penjahat seperti Paulus, melainkan ia memberi kasih karunia dan kesempatan kedua bagi Paulus untuk memulai hidup baru sebagai pembawa berita kasih Allah. Dalam kehidupan ini, kita yang telah berbuat jahat pastilah akan selalu menjadi pembawa emosi dan dibenci oleh orang sekitar kita. Namun, tidak bagi Yesus. Ia sungguh mengasihi orang-orang berdosa yang datang kepadanya. Dengan kita memilih Yesus sebagai sahabat sejati, maka kita akan diberi hidup yang layak dan penuh kasih, serta diberikan ajaran tentang kerajaannya yang besar dan penuh kuasa kasih. Allah menarik semua orang yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Ia menarik kita dan memasukkan kita dalam kerajaan anaknya yang indah. Allah memindahkan kita dengan tujuan menghindari mara bahaya yang diakibatkan oleh dosa. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus menyimpulkan bahwa jemaat di Kolose telah diselamatkan oleh Allah dari kuasa kegelapan yang jahat. Allah telah membawa mereka dalam kerajaannya dan melindungi mereka yang percaya. Sekarang mereka memiliki status kehidupan yang baru. Yesus Kristus sekarang yang memerintah atas mereka dan sebagai penguasa bagi mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ia telah menarik kita dari kuasa yang jahat dan memberi pengampunan serta kasih yang besar kepada kita, agar kita dapat memulai status hidup yang baru. Selain itu, kita telah merdeka karena Yesus telah memutuskan kita dari keterikatan kita dengan kuasa gelap, dan kita sekarang memiliki Raja yang adil dan benar. Ia berkuasa atas kita dalam kerajaannya, dan ia telah menjadikan kita sebagai orang yang menang bersamanya melawan kuasa si jahat. Amin.